Mengenal teknikal analisa secara sederhana Assalamualaikum dan penerapannya di warahmatullahi CHART wabarakatuh. SAHAM Teman-teman semuanya. sekaligus analisa SAHAM yang naik guys. Kali ini saya akan memberikan ini ya, seperti sebuah ilmu-ilmu dasar mengenal teknikal analisa ya. Jadi atau analisa teknikal. Jadi pada dasarnya analisa teknikal itu bersifat historical is repeat atau ini ya, sejarah pasti akan berulang. Jadi misalnya ini sahamnya ini naiknya pernah di sini gitu. Nanti suatu saat juga pernah ke sini. Nah, misalnya di sini. Nah, suatu saat juga nanti ada kemungkinan dia turun seperti itu. Nah, itu namanya apa namanya? Berulang-ulang. Sejarah pasti akan berulang. Namanya historical is repeat. Nah, yang kedua itu kalau teknikal itu secara psikologi itu mempengaruhi pasar biasanya. Nah, kalau bisa saat pasar saat harga mahal, biasanya itu konsumen tuh enggan beli. Nah, kalau enggan beli, yang terjadi apa? Kalau enggan beli, biasanya yang terjadi konsumennya enggan beli, akhirnya harganya bisa turun kayak gitu. Nah, posisi seperti ini misalnya ini udah naik-naik, udah ketinggian, akhirnya karena udah nggak ada yang eh, nyari harga lagi di atas, berarti kemungkinan berarti udah turun. Ya kayak pasar gitu. Kalau pagi biasanya rame gitu kan. Nah, kalau udah siang sepi, udah nggak ada yang meminta atau permintaan udah nggak ada, sedangkan penawaran masih ada, biasanya harganya di-courting atau harganya diturunkan. Nah, seperti saham juga sama. Nah, kalau turun ya turun seperti ini. Naik-naik, turun. Nah, ini diturunkan seperti itu. Nah, itulah mekanisme pasar tuh sama, meskipun entah pasar bursa ataupun pasar di saham ataupun pasar-pasar di pasar kayak pada umumnya itu mekanisme itu sama. Ada permintaan dan ada juga penawaran. Oke, itu kalau permintaannya banyak ya nanti sahamnya naik. Sedangkan kalau permintaannya turun, nah nanti pasti harganya pasti juga ikut turun. Seperti kita beli buah, misalnya pas musim buah itu kan kalau misalnya lagi banyak-banyaknya kan ya masih banyak. Kalau pas lagi nggak ada buah mangga gitu kan dijual, itu pasti mahal. Tapi kalau udah numpuk, udah musim buah, yang terjadi apa? Banyak yang nawarin tapi nggak ada yang beli. Yang terjadi barangnya atau harga buahnya menjadi turun. Misalnya 1 kilonya 20.000 karena udah banyak itu kan udah musimnya, akhirnya buah mangganya jadi harganya turun atau diskon seperti itu. Oke, yang selanjutnya saat harga murah biasanya itu konsumen itu agresif ya, agresif beli. Biasanya seperti itu. Jadi saat harga murah agresif beli. Kenapa? Jadi seperti karena kalau biasanya murah, dia ada kemungkinan produsen itu dia ngumpulin barang pas harga murah. Nah, misalnya contoh ini turun, nah ini kan istilahnya disetok sama bandar. Nanti ada waktunya kalau udah habis barang, udah ada di dia semua, di stok, habis itu dinaikkan sama bandar. Nah, tuh naik kayak gitu. Nah, semakin banyak permintaan, akhirnya saham itu semakin naik. Nah, seperti itu. Jadi secara psikologi itu mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, untuk prinsip-prinsip teknikal itu ada juga yang ini teknikal itu mempercayai para trader-trader dia bisa mempercayai mempercayai indikator yang dipakai sebagai acuan apakah beli saham itu momennya time for buy atau waktu yang tepat untuk beli ataupun nggak tepat. Nah, atau waktunya untuk jual itu barang seperti itu. Nah, biasanya technical analysis itu ada kesepakatan ya teman-teman. Ada kesepakatan dari para trader
ini yang digunakan. Nah, semakin banyak indikator, maka kita bisa menebak harganya nanti akan berapa. Nah, cara-cara indikator nanti banyak bermacam-macam, bisa sampai ratusan indikator ya. Biasanya ini ya para teknikal para trader-trader itu bisa menggunakan eh, ribuan kombinasi, tapi pada umumnya yang sering dipakai untuk eh, indikator. Nah, ini ya biasanya kalau di ini sekuritas panin sekuritas itu ada beberapa ya. Kalau saya sering pakainya misalnya volume itu, nah, kita masukkan volume. Udah volume kita masukkan. Nah, ini volumenya ya. Kalau yang seperti ini volume. Nah, ini ada garis ini batasan atas, batasan bawah. Nah, ini M. Ya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Terus saya tambahin lagi moving average-nya. Benar. Bentar, bentar. Nah, ini Pak NHL untuk beberapa hari ini kayaknya udah melintasi ini volume MA20 ya. Sebenarnya seharusnya dia naik. Entah kenapa bisa turun. Nah, ini kan urusannya bandar ini. Tapi ada kemungkinan dia ke support dulu ke sini. Kalau mau ngambil, saya lebih amannya ambil di sini aja. Nah, itu beberapa indikator saya sering, kadang saya pakai MA ya. Biasanya kalau dikatakan uptrend ataupun downtrend itu bisa searah ya kalau uptrend. Tinggal tambahin aja moving average. Masih warna merah. Oke, ini berambil. Potensial. Oke, plus MA 60. Ini kasih warna ini ya, hijau. Nah, nah, ini seperti ini ya MA ya. Ini MA 5, MA 20, MA 60. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini supaya ini pakai ini. Nah, saya tambahin satu lagi biar lebih ini. MA 200. Biasanya saya sering pakainya MA 200 itu kemungkinan para bandar tuh biasanya dia tuh ngambil harga tuh paling bawah gitu. Hmm, saya kasih warna ungunya ya. Tambah satu lagi aja ya. MA 100. Nah, ada yang dulu saya tambahin. Hmm, hmm. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.